Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ketemu sama yang bebang keren. Lu kemana aja ya? Kita mah setiap pekan insya Allah ada ya teman-teman ya. Sibuk Dia, motret sama film. iya betul. Iya, Sibuk berkhidmat di tempat lain ya. Amin, Amin. ya. Kan mau nikah soalnya Ustaz. Jadi perlu pundi-pundi. Tugas bagi-bagi masker kan. Siapa yang gak mau tuh mau nikah? Luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih tentunya di channel YouTube-nya safemedia.id. Kali ini ada Dika, ada juga Buni Asfian dan juga ini gurunda kita Ada Ustadz Imam Nuryanto. Imam Nuryanto, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah biasa di luar ya. Maksudnya apa? Maksudnya Ya, apa? biasa di luar kita. Oh, Sekarang iya. lagi di Oh ya di luar. luar, ya di luar. Alhamdulillah ya. Ini ngebahas apa Ustaz? tulus atau modus. Makanya saya tanya dulu karena siapa tahu tampil gini modus juga nih. Kalau Modus karena belum dapat benar, jodoh. kalau seorang Dika dan juga mungkin ya ini mohon maaf nih teman-teman ya, bukannya gimana yang pernah jomblo ya. Pasti kan modus kan, ya kan? Betul. Untuk mendapatkan tambatan hati teman hidup bisa ya jadi, kan. iya. Insya Allah. Biasa jadi nongol di sini juga modus. Ya siapa tahu gitu Ya kan. kan. Kalau aku juga modus di sini. Modus cari ilmu. Masya Allah. Aduh. Ini modusnya fisabilillah Ustaz ini mah. Oh ada gitunya. Aduh. Modus fisabilillah ya. Kalau bahasa Jawa modus itu kayak kambing gitu ya. Oh, Wedus. Oh modus. Jauh bisa. Jauh. Tapi ini alhamdulillahirobbilalamin kita Kang Bun nih bisa ketemu sama teman-teman. Betul. Walaupun masih di suasana pandemi, Ya, tapi insya Allah tidak merubah niatan kita buat keberkahannya juga mudah-mudahan tetap betul. insya Allah sampai ya, dan juga ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto juga bisa sampai langsung ke sanubari teman-teman semua yang menyimak online pada malam hari ini. Karena babatok. Nah, ke sanubari ya tuh ya Ustadz ya. Ya, eta duka. Itu atau bukan tuh artinya ya? Oke, sebelum kita langsung bertemu, mendengarkan dan menyimak transfer ilmu dari gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto, jangan lupa juga dong buat subscribe, terus juga share dan juga boleh komen, like juga ya. Dan kalau ada pertanyaan seputaran tema hari ini yaitu tulus atau modus, silahkan langsung aja dituangkan di live chat di channel YouTube-nya Sif Media ya. nanti yang dipilih yang kira-kira nyentil banget nih bisa mewakili Banyak loh kemarin Ustadz ya yang nanya. Iya. Wah, Bisa sempet. semenjak teasernya dinaik langsung banyak yang japri. Aduh, enggak juga sih. Cuman enggak dijawab. Tapi pas lihat di komen brudul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi Ya udah. ini Kang Bun jangan lupa juga nih buat teman-teman yang mau sodako, yang mau ini berkolaborasi sama kita lewat Boleh, sodako, ya. bisa banget juga di scan ada barcode di sebelah kiri, di sebelah sini. Nah itu ya. nanti teman-teman bisa banget di situ ada barcode. Nanti ketika teman-teman scan, ketika teman-teman pakai e-wallet apapun itu bisa di situ. Jadi nanti di scan tinggal diisi aja mau sodakonya berapa. Oke, langsung aja. Saya udah nggak sabar, teman-teman pasti udah nggak sabar. Kita langsung aja bertemu dengan gurunda kita, Ustadz Imam Nuryanto. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Jadi kita tuh ngebahas bab modus atau Tulus. Kadang gini, kalau kita coba ini saya mengawali dulu ya. Kita banyak rasa kecewa, kurang enak gitu. Ketika dulu yang bahasan kita nih, harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan. Banyak kecewa. Nah, terutama ketika kita sangat berharap kepada makhluk. Nah, itu teh kita sangat berharap nih, tetapi ternyata berbanding terbalik. Apa yang kita harapkan dari dia, kita nggak dapat apa-apa. Makanya apapun kalau kita kadang-kadang berharap kepada makhluk, kita siap kecewa. Kenapa? Karena ginilah, bahasa saya, cinta abadi itu hanya pada Allah. Masya Allah. Karena kadang-kadang ada orang yang kita benci, hari ini dia menjadi orang yang kita cintai. Ada orang-orang yang sebelumnya kita cintai banget, tapi luar biasa menjadi orang yang kita benci. Aku tahu siapa itu. Siapa? Mantan. Iya. Si kebetul. Makanya kalau kita benci ke seseorang, jangan kau benci-benci banget. Siapa tahu dia menjadi istri kita. Nah, iya. Ingat dulu waktu zaman SD pas ciduh-ciduh, wah najis. Jadi jodoh. Ya, pada pura menajis. Bahkan ini ada kisah nyata dulu. Ketika SMA tuh ada mahasiswa yang KKN ya. Oh iya benar. Dulu yang sering-sering bukan KKN, PKL ya Iya, namanya. kalau KKN mah yang masyarakat. Oh iya, malu saya nggak ngalamin bangku kuliah. Jadi ada orang yang PKL tuh
praktek ngajar ya di satu universitas yang akan sebutkan IAIN-nya ya dulu. Itu udah kampusnya dia. Emang kamu IAIN? Aku UIN. Oh beda. Oh, kenapa beda? Beda. Itu UIN. Oh, Ini iya. IAIN. Zaman dulu banget kan. zaman dulu. Zaman ibu aku ya Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Eta. Oh beda. Jadi ya turun temurun beda. IAIN, UIN beda banget. Oh iya. Institut, ini mah universitas. Dulu zaman institut gitu. Iya, Itu suka PKL kan ke ini bab agama ya. Oh iya benar. Nah ada yang dulu teh mahasiswa laki-laki ya mungkin terkeren di antara yang ada gitu kan. Itu dulu kan suka ini tinggal itu bogoheun gitu. Tinggal lihat tuh dia suka sama kamu kan. Iya. Terus si perempuan najis geuleuh banyak itu mah beda nage tuh ketuaan mending di kelas. Pengen jangan yang sekelas ya. Kadang-kadang kalau ketemu langsung di sing swing, gitu kan. Dijodoh-jodohin. Iya, dijodoh-jodohin gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang dimodusin tuh, dia masuk dijebak. Ada yang mau nanya, mau nanya, padahal dia titipan pertanyaan dari dia, padahal sebetulnya nggak nanya gitu. Cuman buat ngejebak aja, akhirnya kan papelong-pelong ketemu langsung disurakin gitu. Tapi dia kan apa yang dia katakan, najis aku mah nggak mau gitu. Tapi ternyata ketika reunian ketemu jodohnya jeung eta. Ya Allah, berarti beres skripsi itu teh langsung halalan. Oh alam. Ternyata dulu yang dinajis-najis di enggak gitu, enggak ada, enggak hasrat gitu. Ternyata dia menjadi suami istri. Itu banyak yang kayak begitu. Makanya hati-hati kalau kita membenci seseorang, jangan terlampau benci. Siapa tahu dia jadi kawan kita. Termasuk kalau sekarang nih banyak hal-hal yang terjadi ya. Kita benci nih ke si ini teh, ya Allah. Banget gitunya. Kalau saya bilang kalau kita benci jangan terlalu benci. Siapa tahu hidayah Allah nyampe dan dia menjadi orang-orang yang benar-benar taat. Saya masih ingat tahun berapa itu ada film Fitnah kalau tidak salah ya. Film Fitnah itu bikinan orang Belanda. Dia bikin film tentang penghinaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Orang Islam marah banget. Ternyata kalau tidak salah beliau masuk Islam. Nah, dapat hidayah justru ya. Iya, dapat hidayah. Betapa orang yang kita benci sebelumnya ternyata dia menjadi orang yang bisa jadi memperbaiki diri. Kayak gini lah. Ada orang yang saling mencintai. Bahkan ketika sebelum nikah teh priwednya, nikah di tahun lah. Tapi nikahnya belum 2 tahun, baru setahun terjadi pertengkaran. Terjadi pertengkaran, akhirnya menjadi orang yang paling benci. Bahasana asa ay-ayan, jadi sia kancing coplok kalau bahasa Sunda. Padahal asalnya mah ay-ayan, ayang gitu kan ya. Padahal namanya ay teh bukan ayang, ayu memang namanya ayu. Nah, itu asalnya orang tuh paling dia cintai. Pokoknya mah kamu adalah kekasih dunia akhiratku. Masya Allah. Waktu ke awal kan ngemodusin begitu, kamu kekasih dunia akhiratku. Tong berapa dunia akhirat di dunia wae geus bisa. Berapa dunia akhirat di dunia akhirat sudah bisa. Artinya bisa jadi memang ketika di bentuk pertama, ketika awal dia menikah, nah ngemodusinnya bukan modus karena Allah, tapi modus karena ingin mendapatkan dia saja. Karena kata bahasa ini teman saya, Ustaz, yang cantik mah orang yang belum dinikahi. Gimana Ustaz? Ulang. Yang cantik itu orang yang belum dinikahi. Kalau yang udah dinikahi? Udah nggak ada. Tanya aja Kang Budi. Cantik kok. Istri aku. Siapa tahu lagi di bawah. Iya. Karena kadang-kadang gitu betul. Orang yang cantik itu yang belum dinikahi. Godaannya ketika sudah dinikahi, ternyata ada perempuan yang lagi lebih cantik. Makanya kembali tadi ketika kita mencintai makhluk atau terlalu berharap kepada makhluk, kadang-kadang mengecewakan karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Kenapa? Karena makhluk itu manusia yang makhluk itu adalah sesuatu yang pasti ada kekurangannya, apalagi manusia. Jadi ketika kita sangat berharap kepada manusia, ingat manusia itu nggak ada yang sempurna. Mesti ada yang kurang. Gitu. Nah makanya kalau kita berharap kepada Allah, tulus kepada Allah, maka kita nggak akan kecewa. Contoh gini, ini kan kaitan bab hijrah ya. Orang itu ikut berhijrah misalkan. Karena Ustadz Anu luar biasa kan. Karena banyak orang yang tertarik ke dalam Ustadznya misalkan. Iya betul Ustadz. Ini Ustadz Imam yo, ikut berhijrah karena saya seneng ke Ustadz Imam.
Sudah dia berhijrah, dia ketemu, deket gaul, wah kecewa gini gitu ustad lagi ini bla 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 gitu. Banyak orang yang kemudian kecewa kan dengan murabinya. Karena ada satu celak di murabi, ya udah saya mau malas naon hijrah geningan tak anu hijrah geuning kayak gitu. Bisa kan? Ada orang-orang yang dia kecewa hijrah oleh orang itu. Tapi ketika sudah berhijrah, dia kecewa kepada orang yang mengajak dia berhijrah. Apaan? Hijrah, dia anu ngajak hijrah nage kalakuan siga gitu. Nah, makanya kalau orang hijrah karena ustadznya, apalagi orang hijrah karena tadi modus ingin kayak kata beliau tadi pengen jadi pengen menikah, pengen dapat jodoh. Nanti kalau satu nggak dapat jodoh, dia putus asa. Karena berharapnya buat ke makhluk. Atau dapat jodoh, dia akan berhenti dari kebaikannya. Makanya dulu kita pernah sering bahas di sini. Rasulullah SAW mengingetin tuh ketika orang-orang berhijrah, Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena dari satu pekerjaan yang sama, yang membedakan itu adalah isi hatinya. Makanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan dalam ayat misalkan surah Al-Adiyat ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hussila ma fis sudur. Kelak Allah akan melihat isi hati seseorang. Jadi ketika orang melakukan satu kebaikan, itu tulus apa modus? Dia karena Allah atau karena makhluk? Kita nggak bisa mengukur seorang ikhlas atau tidak, ria atau tidak. Yang paling tahu antara ria atau tidak dirinya dengan Allah. Saya sering ngasih contoh kayak gini ya. Ini contoh sering saya ulang-ulang. Bisa nggak kita menilai seseorang ria dari penampilannya? Enggak. Atau dari amal nyatanya. Kayak misalkan gini, pesantren, saya suka nonton tuh. Orang pada manggul non toren. Orang manggul toren wae di posting gitu, ria tuh. Bisa nggak orang menyebut ria gara-gara itu? Nggak bisa. Ria itu bukan karena menampakkan amalnya. Ria itu urusan isi hatinya. Ya, makanya contoh kan, saya sering ngasih contoh ini. Ada kenceleng lewat, dia ngambil uang, diliatin gini. Sebelahnya ria banget nih. 100.000 kayak meni ria. Ditampakkan begini bahkan karena benget nak kikeun. Wah ya Allah, meni ria Gusti saya mah 2.000 aja diem-diem bae. 2.000. Nah, padahal dia bukan ria karena dia mengamalkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dilihat, diraba, diterawang. Takutnya uangnya palsu. Ngapain 100.000 masukin ke kenceleng? Sudah kenceleng senyum, hanya kan senyum terus nggak pernah cemberut ya. Oh iya benar ya. Lebar kan senyumnya itu dimasuk, makanya jangan dibalas dengan senyuman. Bolan tah, ame samutut gitu. Masukin tuh uang 100.000 misalkan. Ngapain 100.000 dimasukin ternyata palsu. Iya, gitu. betul. Terus eta ku DKM teh dibikin karena amplop Ustad kan karu. Ustad nak karunya dapat uang palsu. Misalnya iya Om Dika ya. Makanya dilihat diraba diterawang. Makanya amal seseorang itu yang nampak itu misalkan orang menampakkan amal. Kayak kita posting misalkan posting live IG atau misalkan kayak kemarin ngangkat-ngangkat torrent di posting itu orang kalau eta Maria lah pengen dipuji oleh orang lain. Urusan dipuji orang lain atau ria pengen itu urusan isi hatinya. Yang maha tahu yang Allah. Tahu Allah. Dan Rasul dan dirinya kan. Makanya ketika orang berhijrah menempuh jarak yang sama kan. 450 kiloan kurang lebih lah. Bandung Garut ayatnya lebih Bandung Garut lebih ya. Ini kan Jawa Bandung Timur sih kan. Ya Jogjaan benernya sih kan. Biar lah nyendak batis sekedik lah. Jogja, iya betul. Biasa dikirangan ya, biasanya. Sebelumnya Pring Sewu itu. Rumah makan itu mah. Endorse ente. Kan dari nagrek gitu pulangnya. Gitu. 450 kilo misalkan. Itu jalannya bukan jalan kayak sekarang. Itu masih jalan padang pasir. Luar biasa gersangnya. Artinya menempuh jarak yang sama. Capeknya sama. Mau tulus, mau modus, capeknya sama. Rintangannya sama, takut dikejar oleh orang-orang kafir, tapi nilainya berbeda. Apa? Tergantung dari tulus atau modusnya. Karena ada orang-orang yang berhijrah hanya tolabul eceng.
Tolabul. Gimana Tolabul tuh, itu Ustaz? Ya mencari cinta, tolabul jodoh itulah. Eceng mah kan Eceng itu permukaan biasanya ya, berarti cuma di permukaan aja gitu Ustaz ya. ngecengin ya Apa? kan. Eceng, Oh, eceng, lo eceng. cinta, Ngeceng. ngeceng. Lope. Oh, jadi pas kesini tuh charity ya Ustaz ya. Iya, itu Cari ukti. cari ukti gitu. Namun cerita, cari anta. Jadi ada orang yang mungkin berhijrah menempuh jalan yang jauh hanya sekedar ingin mendapatkan perempuan yang ia cintai. Pasti dapat nggak? Dapat bisa Bisa aja. dapat, bisa aja. enggak. Bisa Bisa aja. dapat, bisa enggak. Ini mah rugi mah mending kalau dapat. Udah mah capek, ternyata jong si perempuannya gitu hijrah. Dia salah info, kan kasihan. Rek balik dia jauh. Bener. Kan tuh, kasihan tuh. Ya, apalagi yang ditinggal nikah Ustaz. Nah, Eh. dia datang telat datang, ternyata si Ahwat tuh udah dinikah sama orang lain. Nah, bisa. Rek balik deui jauh. Kagok. Nah, tak kumaha mun kitu, nanti kita bahas. Oke. Kalau itu kan udah modus nih, udah nyampe. Gimana nih? Iya, benar. Memperbaiki, bisa nggak diperbaiki jadi tulus? Nah, gitu gimana, Bisa Ustaz? wae sih. Oh, nanti ada bahasanya ya. Ada bahasanya. Ada. Muni teruskeun ku Kang Muni kayaknya. Nah, ada orang pengen misalkan cari usaha. Di Mekah agak susah nggak dapat kerjaan, di Madinah barangkali dia dapat. Dapat nggak? Belum tentu dapat. Tapi kalau yang dikejar Allah, tulus karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Yakin dapat Allah. Makanya ini ada kemarin tuh dapat pelajaran dari guru saya tuh, keluhan orang tua ya. Ustadz, ini masjid itu rata-rata wajah tua semua. Angkatan ya anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Semuanya angkatan anak-anak dulu yang hidup sekarang. Kalau kegiatan pengajian orang tua, ini anak mudanya kemana? Nanti kalau kita mati bagaimana? Nyamun maut mah tinggal maut diri gitu. Hanya dia bilang jangan pesimis, seolah-olah kita nggak ada yang melanjutkan. Yang pokok menanamlah yang tulus. Menanam saja. Buahnya bisa saat ini kelihatan atau satu saat engkau tidak ada baru kelihatan buahnya. Iya. Kayak contoh gini. Dulu ada cerita aki-aki kolot. Kayaknya udah kolot Ustaz iya? pasti. Oh, belum tentu. Oh, tidak bisa. 45 tahun dari aki-aki itu belum tua. Iya. Kayak usiaan Sophia Lacuba punya cucu ada. Tapi kan cincai kayaknya. Iya sih. Nah. Cincai. Cincai. Orang kayaknya iya, kelihatan kan? Iya Ustaz, ototnya gede banget. Iya, itu misalkan nini, Iya. tapi ya masih Udah masih punya bisa. cucu ya? Ini mah asli sekolot Iya, ya, iya. sekolot ya. Karena tidak semua nini yang nini yang udah punya cucu 2 tuh tua. Karena ada 42 tahun udah punya cucu ada. Iya. Gitu. Minimal cucu Ruth gitu. Begini, ayah aki-aki kolot udah tua banget nih, dia menanam pohon kurma. Kan orang nanya, "Bah, ngapain menanam pohon kurma?" Kan pohon kurma itu untuk berbuah tuh butuh bukan setahun 2 tahun. Biasanya 5 atau 10 tahun baru berbuah. Iya, aki-aki kolot. Kapan dia akan menikmatinya? Dia cuman jawab begini, saya berhutang kepada orang-orang terdahulu. Karena saya pun menikmati pohon kurma, buahnya itu karena orang-orang terdahulu sudah menanam untuk saya. Jadi karena selama ini pun saya menikmati pohon kurma hasil tanaman orang tua saya dulu. Maka saya tanam sekarang. Ternyata orang yang nanya tadi raja, wah luar biasa ini. Quote-nya bagus sekali. Saya menikmati bukan dari hasil keringat saya, tapi hasil dari tanaman orang tua saya. Ya udah ya dikasih nih sekian dinar, 10 dinar gitu udah. Dia udah digitukan tuh, alhamdulillah. Saya baru menanam sudah dapat buahnya 10 dinar. Masya Allah, hebat sekali. Kata-katamu itu bagus, ditambah deui, tapi tuh ngomong deui udah ini makanya tambah deui 10 dinar. Alhamdulillah, baru nanam sekali, buahnya sudah 2 kali. Artinya apa? Menanamlah yang tulus, buahnya. Iya. Setiap orang yang menanam kebaikan, insya Allah akan ada buahnya. Minimal apa buahnya? Pahala dari Allah. Nah, Kalau kita berharap, karena ada contoh kalau dari parenting ya, kalau orang tua tuh. Kamu nih bahagia nggak punya anak? banget, Banget. happy banget. Kenapa bahagia? Ya ada penerus.
ada penerus satu, ada penerus kan. Terus ada penerus kelangsungan. ada nggak keturunan. harapan di masa tua? Ada dong, maksudnya kalau saya nanti sudah tua kan ya ada yang rawat lah, ada yang Nah, itu standar kan? ada yang Kebahagiaan jagain lah termasuk gitu. nanti saya tanya beliau Iya. ya. Pan belum nikah ya? Nanti tanya, kenapa sih pengen nikah? Pasti Nah. mau banget dia. kan? Baik, kita coba urutkan pertanyaan tadi. Iya. Saya kan tanya, bahagia punya anak? Bahagia. Kenapa? Karena nanti di masa tua, nah, kan? Iya. Minimal di masa tua ada kita dapat buahnya lah. Apa buahnya? Orang anak tuh ngurus saya, Berbakti, ngejagain saya. Karena ketika kita sudah tua, itu tulus apa modus kalau gitu? Modus lah sebenarnya. Nah. Dapat ya Padahal, modus. jadi nggak jawabnya jadi ogah kayaknya. Kok jadi gitu ya? Jadi Jadi gimana? jadi menjebak jawaban sendiri ya. Ya kan rata-rata orang tua begitu. Iya, betul. Dia menyimpan harapan. Makanya gini, misalkan sebagus-bagusnya, sedahsyat-dahsyatnya harta yang dia punyai. Iya. Kalau belum punya anak, kurang kebahagiaan tuh. Makanya dia mencari cara, kalau perlu bayi tabung gitu Iya. misalkan. Iya. Kenapa? Karena satu, dia ingin menitipkan hidup pada anak-anaknya. Kan itu modusnya. Jadi punya anak tuh karena dia ingin menitipkan hidup nanti di masa tua. Ketika aku tua nanti ada anak yang ngurus saya. Ada anak yang memperhatikan saya. Kan gitu. Padahal kalau kita coba ambil hadisnya, apa ayatnya, bahwa anak itu adalah amanah dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Dari apa? Anak. Kalau kita hanya berharap bahwa satu saat ketika kita tua ada anak yang mengurus, ada anak yang memperhatikan. Bagaimana kalau Allah menguji jong tuh? Apa jongnya? Anak meninggal sebelum kita. Ada nggak orang tua yang tinggalin anak terlebih dahulu? Ada kan? Jadi kita sangat berharap anak tuh ngurus. Ternyata anaknya satu persatu meninggal lebih dulu. Berarti harapannya kosong. Apa yang dia harapkan selama ini nggak sesuai dengan kenyataan. Atau bisa jadi hidup tuh anak-anaknya. Tapi satu pun nggak ada yang memperhatikan orang tuanya. Bahkan satu saat Kang Buni nikah dege anaknya ngambek. Oh iya, Kan banyak yang begitu. banyak. Iya. Anak benci kepada bapaknya gara-gara bapaknya nikah lagi. Kenapa contohnya Padahal harus belum. Aku mah belum nikah. Gini. Kan gini, Kang Buni. Contohnya kenapa nggak Kang Buni Ustadz berani aja? nggak? Kan saya bagian yang nanya. Iya, bener. Bagaimana itu Iya. ditanyakannya? Bener, Coba saya- kalau nanyain lebih saya dulu. udah nikah ya, dia belum nikah ya. Gini, ke tetehnya mohon maaf, ini bukan mau manas-manasin. Iya, betul. Tapi kita yang namanya jodoh tuh rezeki. Iya. Kita nggak tahu akan meninggal di istri pertama, istri kedua atau istri ketiga nggak tahu. Oh, iya. Nah ini mohon maaf, saya klarifikasi ini bukan berarti harus poligami kan. Tapi yang namanya jodoh tuh rizki. Kita nggak tahu rizki kita berapa kali menikah. Betul. Dan itu bukan satu hal yang haram. Misalkan istri meninggal, Kang Buni nikah di halal tidak? Halal kan. Nah ini kadang-kadang ada kejadian begini. Ketika si bapak, istrinya kan meninggal tuh. Sudah 3 bulan meninggal istrinya itu. Karena Kang Buni itu keren, walaupun duda, udah tua tapi keren. Kelihatannya wajahnya Hot daddy. Ustaz. beliau itu hot daddy. Panas tuh lihat tuh. Jadi beliau tuh wajahnya kan baby pace ya kelihatannya. Baby face. Nyata lah. Baby Baby face kelihatan. Dari dulu nggak sekarang tua ya kelihatan. Kan? Awet kolot. Awet Ustaz. kolot. Ya kelihatan. Artinya di usia, misal ini mau ke depan di usia 65 tahun, istri meninggal lebih dulu. Kang Buni itu menikah lagi. Karena yang namanya laki-laki itu nggak bisa hidup sendiri. Karena di lagu juga Hawa tercipta di dunia untuk menemani Sang Adam. Kan Masya gitu. Allah, Dewa 19 banget. Itu waktu nggak ada 19-nya lagu itu. Dewa doang ya. Hafal banget, Ustaz. Nggak ada. Itu kan waktu album Bintang 5. Once ganti Ari Lasso itu awalnya. Masya Allah. Jadi nggak ada dewa itu. Nah, lanjutkan nih. Nah, kadang si anak itu nggak suka dengan bapaknya nikah lagi. Nah, pertanyaannya kenapa nggak suka? Saya kebetulan sering ngobrol gitu nya. Satu saja. Kenapa nggak suka? Nah, si bapaknya kawin teh yang ngora atuh. Ngora teh nama kumaha rezekina kan, kumaha nasibna. Iya. 2. Nah, ternyata Orang tua muda ya. Muda ya. Betul. Kadungora berarti durian muda dong. Iya. Ada kan kota Kadungoranya Di Garut ya. Di Garut, jadi itu durian muda dong. Iya.
Kalau Dayakolot, kota tua. Iya, bener. Nah, gini. Yang pertama. Ternyata si anak itu, yang pertama kenapa bapak nikah jeung anak jeung orang apa yang masih muda? Masih muda. Ya Seangkatan lagi iyalah, sama anaknya. lamun jeung nu kolot nih ripuh. Oh iya benar. Dua nana dikerok bararatu kan. Pengen ada yang lebih masih energik. Nah, dua, ternyata ada ketakutan modus anak-anak teh. Tidak setuju sama bapaknya nikah tuh. Kalau nikah dengan anak yang muda, berarti si ibu muda ini nanti bisa mengamankan aset peninggalan ibu. Menguasai harta kekayaan Takut kan keluarga. kehilangan hartanya. Dia berarti ketidaksetujuan menikah itu bukan semata-mata tidak setuju menikah, tapi aya modus yang lain. Apa? Nggak setuju dengan bapaknya nikah dengan anak muda karena khawatir ibu muda teh kan pinter, nanti mengamankan aset ketika si bapaknya meninggal, warisan udah nggak ada karena balik nama dia semua kan sudah suuzon. Iya. Nah, itu contoh tadi. Bisa jadi ketika kita berharap kepada anak yang ngurus, ketika tua nggak ada yang ngurus. Pada hidup semua. Makanya kalau tujuan kita punya anak, modusnya hanya supaya anak itu ngurus kita, bisa jadi kita dikecewakan oleh anak atau anak meninggal lebih dulu. Tapi kalau kita benar-benar tulus karena Allah, anak itu titipan. Kalau Kang Buni ini mendidik anak, itu bukan untuk buat anak sebetulnya. Mengajarkan Al-Quran itu bukan buat anak, buat kita sendiri sekeluarga orang tuanya. Kenapa? Karena itu amal diri kita. Makanya kan ada yang ngeluh misalkan, saya kok ngedidik anak, nggak kelihatan tanda-tanda soleh pada anak saya. Makanya guru saya cuman bilang, tuluslah menanam. Kenapa? Dengan engkau tulus menanam sudah dapat pahalanya. Pahala itu bukan dari perubahan anaknya. Apa nanti Nabi Nuh nggak dapat pahala tuh? Gara-gara kan Andoraka kan tidak. Pasti dapat. Jadi ketulusan itu berbuah manis. Apa buah manis? Pahala dari Allah. Itu yang paling pokok. Bukan dari si anak ini soleh atau tidak soleh. Karena kalau yang dituju itu, kita akan kecewa. Iya. Oh geningan, saya teh udah capek, anak dimasukin ke pesantren, di pesantrennya kalon baong, kabur, nggak ada perubahan. Anak di sina didik agama, dimasukkan misalkan, ayo ngaji tuh ke Alatip, malah perubahan motor namanya, diberi fasilitas. Kan ada tuh, ngemodusin, aku teh pengen ngaji ke Alatip, pengen lihat Ustadz Hanan. Memang iya waktu awal-awal mah datang, pakai motor. Tapi hari berikutnya mah nongkrong, kan modus. Ya, modus dah, ngan saukur main nasi goreng wungkul, ceramah masalah ayah. Kalau nggak cuanki. Cuanki, tapi seumur-umur saya can pernah, Cobain Ustadz. Mang Ohang the best. Oh gitu, atuh sing saradar, ka abdi pangmasak mesenkeun, ya mah aruh mang mesenkeun ya. Back to the topic, maksudnya Nah, gimana? itu kan tadi ketika kita modusnya hanya berharap pada diri anak, satu saat nggak ada nih pada diri anak, harapan kita nggak akan kecewa. Ketika kita misalkan hanya modus punya anak itu pengen ada yang ngurus, tadi gambarannya sama dengan kalau di rumah tangga kalau kita tulus melakukan satu kebaikan, lalu nggak dapat respon yang menyenangkan. Iya. Dulu pernah kita bahas sama Kang Topik atau Kang siapa lagi yang satu lagi tuh? Kang Kevin. Satu saat kita tuh udah tulus melakukan sesuatu, berbanding terbalik, nggak ada penghargaan dari pasangan tuh. Suami dari istrinya, istri dari suami. Kalau kita cuman ngemodusin istri begitu supaya istri baik kepada kita akan kecewa. Tapi kalau kita tulus karena Allah nih, apapun sikap dia, apapun timbal balik dia, kita nggak akan pernah kecewa. Ngukut anak yatim, ini banyak nih kejadian. Ngukut itu apa ya? Memelihara anak yatim. Menghidupi ya. Jadi ada anak yatim saudara, dia saudara tuh yatim tuh, kemudian dipelihara. Jadi karena, asa juga hayamnya. Nah, kalau di Sunda mah orang Sunda mungkin paham Ustaz. Apanya? Bahasa enaknya apa ya? Menghidupi. Hidupi. Mengadopsi. Menyantuni lah. Menyantuni. Tapi kalau menyantuni mah nggak dibawa ke rumah. Mengadopsi Ustaz berarti. Diadopsi juga. Kalau diadopsi dia nggak bapaknya. Dan ini mah enggak. Karena dia sebenarnya anak adiknya. Dia masih SMP, kemudian ayolah hidup bersama. Oh dipelihara nggak enaknya? Iya. Dikukut sama Mang Hayam. Kemudian dibawalah ke rumahnya, dididik, disekolahin gitu. Satu saat dia lulus kuliah. Kalau kata orang Sunda dijejehkeun, dia dicarikan kerjaan.
masuk. Karena dia relasinya banyak kan, masukin ke kantor ini. Alhamdulillah kerjanya bagus, naik jabatan tuh. Kemudian dapat jodoh. Alhamdulillah diantar menikah. Sudah menikah blas. Nek posisi jenenge blas ya Lupa hilang. hilang saja. Lebaran sudah hampir 2-3 lebaran tidak ada, minimal atau calling ke WhatsApp ke gitu. Itu minimal iya pokoknya mah tidak ada kabar, tidak berita. Dia cerita, ya Allah itu anak saya besarkan, saya sekolahin, bahkan mau ketika lulus kuliah pun dijejehkan. Saya coba masukin ke perusahaan teman saya. Sekarang dia sudah hebat, sudah bagus, sudah punya istri, lupa ke sayanya. Kok nek bahasa Jawanya kok tegel-tegel le. Kacida. Nah, kadang-kadang ada rasa kecewa begitu. Nah, dia cerita ke saya, "Pak, kalau Bapak ngedidik anak-anak yatim itu, supaya anak itu nanti timbal balik berbuat baik pada Bapak, itu akan kecewa. Tapi kalau kita sudah tulus karena Allah saja, kita sudah menanam, dia cekurang sunnah mulang tarima, apa mulang tarima sih? Balas budi. Dia balas budi atau tidak balas budi, amal Bapak sudah tercatat. Udah, nothing tulus, gitunya, ting tulus itu. Pokoknya Bismillah lah. Pokoknya mah udah jangan diungkit-ungkit. Karena nanti suatu hal yang tulus nih. Tapi ketika satu saat di tengah perjalanan ada perubahan. Itu bisa menggugurkan apa yang sudah kita bangun. Makanya Pak, sing tulus aja. Udah, Bismillah kita melakukan itu bukan karena berharap dia tapi udah Ustaz, sing atuh sing sadar. Anger wese. Atuh sete kieu enak gitunya. Dulu teh ya Pak Atos Pak. Justru kalau kita terus mengungkit, jangan ngungkit cing atau sing sadar we. Nah gitu kan terus. Nah, makanya memang rasa kita gitu kan ketika kita contoh aja. Saya pernah kasih contoh ini dulu kan. Kang Buni mendidik Kang Dika. Iya, betul. Jadi tukang MC bagus. Ternyata jobnya lebih banyak misalkan. Banyak sekarang. Kesel teh urang. Nah, geus kitu mah. Papangi kitu nanya-nanya acan. Ya Allah. Teu ngiyeukeun nyembeasna bareto. Aduh. Nginjem ongkosnya gitu. Bener. Kan ada orang tuh kayak saya seneng lihat kemarin ada kan Kur Usum bikin vlog ya betul ya? Vlog. Pelog. Saya lupa itu Boy William atau apa yang mau wawancari Sule ya. Nah ini bagus ya. Kita satu saat mudah-mudahan ketemu beliau ngobrol di dianya. Selamat Kang Sule ya udah menikah. Selamat kemarin. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tadi ondang, saya tadi ondang ada tuh wow. Diundang kan online. Online? Oh gitu. Ih keren loh Ustaz, nikahnya Sule. Undang Rizky Febian. Masya Allah. Itu anaknya. Luar biasa. Aduh. Tapi aku kalau bisa sama Mang Sule. Oh gitu. Udah 2 kali. Aku belum 1. Nya cuman 1 lah. Khawatir deh. Nah gitu. Rasain. Terus aku harus guling-guling dan menyebutkan cie gitu kan. Enggak juga. Gini, ada satu dialog yang cerita. Dia kan rumahnya luar biasa. Iya betul. Segede gitunya. Ditanya, kenapa Kang Sule bikin rumah yang sebesar ini? Dia cuma bilang, bukan buat saya kok. Iya benar. Saya merasakan menderita dulu ketika ke Jakarta gitu. Susah. Sampai pernah tidur di trotoar katanya, nggak tahu di mana lah, pokoknya dia nggak dapat ini. Saya ingin orang-orang yang dulu yang punya cita-cita sama tidak mengalami seperti saya. Maka saya buat sebesar ini katanya. Ini kamar-kamar yang dari Bandung di mana bisa tinggal di sini. Itu free, gratis. Makan gratis. Pokoknya silahkan aja tinggal di sini. Jadi luas itu karena dia ingin memberi manfaat pada orang lain. Menolong orang lain. Cuman ada satu hal yang menyentil perasaan saya tuh. Kan ada pertanyaan, gimana kalau mereka keluar begitu saja? Ada nggak? Ada. Lalu kemudian dia berasa, ya udah. Yang penting saya udah melakukan yang terbaik saja. Yang penting saya mau dia gimana ke depannya udah terserah. Yang penting saya melakukan yang terbaik. Nah kadang-kadang kan kita sok keselnya. Ya Allah itu didikan saya teh. Itu didikan orang. Nah TV ya Allah itu didikan saya tuh. Misalkannya. Tapi ketika seperti itu kita nggak pernah disapa, nggak pernah disebut-sebut nama kita, nggak pernah pokoknya nama luar biasa yang lupa aja. Maka satu saat kalau kita memang tulus, udah Bismillah saja. Kenapa? Kalaupun dia nggak balas budi, Allah yang sudah menetapkan pahalanya. Itulah ketika kita benar-benar tulus melakukan sesuatu
Kang Buni nih punya ilmu, tukang MC, ya udah tulus mengajarkan. Bukan karena pengen modus ke depan, siapa tahu nanti saya banyak yang ngundang nih. Nah, siapa tahu nih jobnya lebih banyak karena murid-murid saya lebih banyak. Siapa tahu ada yang terkenal, saya jadi ke bawah terkenal. Enggak, bukan karena itu, tapi tuluslah menanam. Tuluslah memberi manfaat, karena setiap ketulusan itu Allah yang akan menghargai. Contoh saja, ketika orang sedang berjalan, lalu menemukan ada seekor batang, sebongkah kayu, sebuah dahan berduri. Seonggok. Sebuah dahan berduri. Daging dong. Tapi bukan mawar yang berduri nih. Kalau mawar berduri itu lagu. Yang Anda nggak tahu itu mawar berduri. Beda angkatan. Ada beda angkatan. Kolot kurang berarti. Ada dahan berduri yang menghalangi orang. Lalu dia ambil. Dia ambil, dia buang. Udah. Itu aja amalnya. Nggak ada CCTV, nggak bikin vlog. Guys, ini saya ada dahan nih. Nah, bikin dia udah aja ambil, buang. Apa yang terjadi? Pasyakarallahu lahu wa ghafarallahu. Allah pasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih pada orang itu. Wa ghafarallahu, dan Allah mengampuni dosanya. Oh, Masya Allah. Luar biasa kan? Tulus, itu ketulusan. Orang nggak ada yang menghargai. Berapa orang yang lewat ke situ dalam keadaan nyaman. Motor lewat dalam keadaan nyaman. Tapi nggak ada satupun yang nyebut-nyebut ya bersihnya hasil karya siapa atau siapa enggak. Tapi Allah yang dia berterima kasih dan Allah yang mengampuni. Kayak kemarin yang viral tuh di TV One, kalau saya lihat pernah ada ya. TV One. Ini mah ada orang tuh, anak pemuda. Setiap tengah malam dia datang ke masjid. Ngapain coba? Bukan, ngasih makan kucing. Oh iya. Ada kan? TV ya? Iya, tiap malam dia ngasih makan kucing. Tulus saja, bukan modus. Guys, saya lagi ngasih makan kucing gitu kan. Enggak gitu kan, biasa. CCTV Ustaz. Biasa aja kan dia bisa lihat melek CCTV kan. Di sini kan di sini ada kamera, kalau tidak kuat lambaikan tangan kan. Dunia lain Ustaz ya mah. Nah, dia tulus saja ngasih, padahal dia bukan kepada manusia kan. Cuman ngasih kepada kucing. Tapi Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya. Itu makhluk Allah juga. Ternyata kalau memang harus diangkat. Viral akhirnya ya. Jadi itu viral. Orang tuh viral. Dia artinya ketulusan itu akan berbuah manis. Nah, hanya catatannya, setiap ketulusan itu akan diuji. Nah, ini susahnya tuh. Ujian ketulusan saja. Ketika dia sudah tulus, viral. Nah, ini nih. Kalau sudah viral Yunia repot ya. Udah viral nih, udah tahu. Apakah dia akan setulus ketika awal? Ketika dulu lah ada ini Mang Ade Londok gitu, aduh. Makan odading Mang Oleh akan merasa Iron Man. Seperti Iron Man. Mudah-mudahan ini tulus pengen menolong Mang Oleh. Karena katanya si Mang Ade Londok itu nggak punya uang buat bayar apa ini. Bisa dipangpromokeun. Ternyata viral kan? Ternyata viral. Tapi hati-hati, ketulusan kita akan diuji. Ketika sudah viral akan masih tetap tulus atau tidak. Nah, itu yang masalahnya. Gitu. Tapi saya mau nggak cerita Bang Ade Londok deui. Hanya tujuan contohnya itu. Ketika orang udah ini tulus gitu dia. Makan ini kan jadi tukang Iron Man, misalkan nanti bikin makan syukur, gitu. Minum syukur, susu kurma ini, bener. Kamu akan jadi Huluk. Saya si Huluk tahu? Huluk. Nah, eta misal gitunya. Viral. Apakah setelah viral itu dia akan tulus melakukan hal yang sama seperti yang awalnya? Nah, saya kasih contoh dalam dunia dakwah saja. Ustadz tulus gitu ya. Satu saat naik, viral. Followernya jutaan, diundang kemana-mana. Nah, ini godaannya awalnya tulus banget itu. Nggak ada istilahnya mencari hal dunia yang kayak tadi. Tapi ketika Allah buka, nih diuji nih. Nggak sedikit kan langsung gebrak, terlena dengan dunia ini, lupa. Makanya diajak ngaos di teh,
asa nggak pantes. Aku kan ini ustadz yang kalibernya internasional dunia dan akhirat gitu nya. Waduh. Kayak gitu. Tah ya. Udah internasional Masa di sih akhirat ya? ya. Masa sih aku harus ngisi yang gini. Ada kerasa seperti itu. Masa aku harus kajian tingkat RT, iya mah ibu-ibu RT menit ET elit banget. Ini godaannya. Ketika kita sudah satu saat diangkat oleh Allah. Nah, karena yang ngangkat tuh bukan followernya. Gini misalkan, saya sehebat-hebatnya, gitu. Kalau Allah belum angkat nggak bisa. Iya. Bikin ceramah sehebat-hebatnya. Kalau Allah memang nggak berkehendak, enggak. Bisa jadi itu kasih sayang. Iya. Kamu tuh hati-hati. Ketika sekarang tulus naik, Allah suka dengan ketulusanmu. Sudah. Tapi kadang diuji sudah naik nih. Kira-kira jeung Kang Buni ge dionang Kang Buni geus alim. Kenal aku mah. Aduh, susah ya. Jadi agak susah ditemui, agak susah. Nah ini makanya ini jadi berat. Itu teh ujiannya. Apakah dia masih konsisten nggak dengan ketulusannya? Makanya dunia, kepopularitas, ketenaran nggak pernah merubah apapun dari ketulusannya. Itu luar biasa. Seperti ada sekarang tuh yang lagi viral tuh Gus Baha ya kalau di NU itu. Dia dengan begitu-gitu aja penampilannya kan. Dan dia sampai hari ini nggak punya IG, nggak punya Facebook, WA pun nggak punya. Wah, tenang tuh Ustaz. Iya hidup, tulus aja udah gitu. Nah sekarang diuji nih, diviralkan. Pertanyaan ketika viral dia masih tulus nggak? Ketika dia masih tetap tulus, luar biasa. Kan Nabi juga gitu kan. Kasih miskin, wah, kuat nih, naikkan kayak kuat juga. Itu luar biasa. Makanya ketika seorang nikmat berhijrah, tulus kan sudah berhijrah, jangan dianggap dibiarin, oleh Allah akan diuji. Karena rintangan berhijrah itu selama belum sampai ke titik, itu belum selesai perjuangan. Titiknya apa? Al-mautu. Kan bahasanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bersembahlah atau beribadahlah kau kepada Tuhan kamu sampai datang keyakinan. Maksud keyakinan apa? Mati. Selama ajal belum menjemput, kita sudah hijrah belum menentukan apa-apa. Yakin nggak Kang Buni sama Mas Dika ini akan terus seperti ini? Misalkan semangat beribadahnya bagus, misalkan semangat keagamaannya bagus. Yakin nggak kita akan mati semacam ini? Tidak kan? Kita kesindir. Iya dong. Kawin acan, wis maut. Ya Coy, jangan. Aku aja belang batong sininya. Makanya gitu. Jadi karena banyak juga di sini yang sekarang lah salam wala kalam leungitnya ke mana? Kecuali itu aja Kang Diki masih ayati baheula. Masya Allah, legend beliau. Legend beliau. Sina asup kade gara. Legend beliau. Dari mulai rambutnya utuh sampai sekarang aya keneh. Artinya apa? Legend banget. Ya. Legend banget. Itu bukti kelejendannya. Aku ada di saat kalian sudah tidak ada. Aku ada di saat kau tidak ada. Iya benar. Kang Dika gitu enggak? Insya Allah. Sekarang jadi tukang MC di sini satu saat geus nikah leungit, ting ka mana? Dicari Awas tidak aja ada. kita cariin. Nah, makanya saya bilang ketika seorang berhijrah, lurus nih. Jangan dianggap mulus-mulus aja. Ini mah nggak modus, memang lurus, memang nih hijrahnya udah lurus karena Allah tuh. Jangan dianggap ketika orang lurus karena Allah itu sudah beres urusan. Kenapa? Setan nggak suka orang mengakhiri hidup dalam keadaan tulus, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka makin tulus, godaan setan makin luar biasa. Itu makanya selama belum bahasa ini janur kuning belum bukan janur kuning, selama ajal belum menjemput. Kita ingat janur kuning. Ya ini dia mau nikah. Tadinya ngomong bendera kuning, jadi karena janur kuning. Selama janur kuning dan tenda biru belum, selama bendera kuning belum ada. Artinya itu perjuangan yang belum berakhir. Saya seperti ini belum tentu juga husnul khotimah, tapi perjuangan untuk husnul khotimah. Kenapa? Dulu pernah saya sampaikan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bukan dilihat hari ini. Akhirnya. Tapi Allah melihat penutupnya seperti apa. Nah, maka bisa jadi kalau tadi di awal, gimana kalau hijrahnya modus? Bisa jadi hijrahnya modus dulu, tapi satu saat karena taklim pendidikan dia kemudian lurus. Itu malah lebih bagus. Dapat hidayah akhirnya. Kan ada hadisnya, ada orang beramal amal ahli surga, tapi dia ahli neraka. Ada orang yang beramal ahli surga, ahli neraka, tapi dia ahli surga.
Kenapa? Karena amal dilihat ujungnya. Mungkin awalnya modus karena ngudag akhwat. Menangkan hafiz Quran 35 juz. Lebih 30 juz. Dapat hafiz Quran. Walaupun dia mah, aduh Ustadz, abdi mah 30, juz 30 juga enggak. Tapi gede milik. Ternyata luar biasa, istrinya soleha banget. Karena ketika dia kajian, dapat doa. Misalnya didoakan ke ustadznya. Akhirnya dari modus jadi tulus. Itu sangat mungkin. Doainnya tuh Ustadz aku. Awalnya tulus apa modus lah itu? Aduh. Asalnya modus pengen nikah gitu. Tapi udah nikah bisa bagus. Tapi ada juga yang tulus karena Allah. Hijrah. Dapat jodoh. Malah jadi modus. Jadi susah. Kan ada orang semenjak menikah. Down banget. Bukan down semangat karena dunia. Down karena agamanya. Nggak sedikit tuh. Ketika awalnya luar biasa lah. Kajian di mana-mana ikut. Iya, bener. Tapi ketika sudah menikah. Masya Allah. Ya, melendoy. Kenapa? Karena dia mengejar hal yang lain. Keduniaan. Padahal dulu awalnya tulus. Tapi ketika menikah itulah godaan awal. Maka pantas kalau kata Nabi. Mal fakru akhsha alaikum. Tidaklah kepakiran aku takuti. Aku khawatir menimpa kalian. Tapi yang aku takuti ketika dunia ini dibuka. Segala kemudahan oleh Allah dimudahkan. Engkau akan berlomba-lomba untuk mengejar itu. Maka engkau akan celaka dan binasa karena itu. Seperti orang-orang terdahulu pun binasa karena itu. Makanya Nabi pernah ngingetin, hati-hati dengan fitnah seorang perempuan. Jadi hati-hati nih Kang Dika, tulus karena Allah, kelihatan wajah kesolehannya dari sekarangannya. Soleh banget, Masya Allah, wajahnya bisa ya. jadi ketika menikah, itulah godaan awal. Dari awalnya rajin kajian, tapi ketika menikah itulah babak baru kehidupan dia meninggalkan dunia hijrah yang sudah dia lakukan. Sebagai penutup gini ya, sebelum kita buka pertanyaan nih, kalau nggak salah di masjid, saya nggak akan sebutkan masjid TSM-nya ya. Itu udah sebutkan, masjid TSM ya. Ada yang nanya nih akhwat ya, mudah-mudahan beliau nggak ini ya, karena ini saya nggak sebut nama dan memang saya nggak tahu namanya juga ya. Jadi kan menyebut nama saya udah kaget nih. Jadi dia itu berhijrah karena diajak sama calon suaminya dulu. Diajak ngaji ke Alatif. Alhamdulillah luar biasa kan semangatnya, mulai berhijab, mulai belajar. Menikahlah. Setelah menikah si perempuannya nanya, Ustadz, justru ketika sudah menikah yang melehoi suami saya. Saya tetap datang ke kajian, suami saya seperti nggak ada waktu. Padahal saya tuh nggak nuntut banyak, cuman paling ya sebulan 10 juta gitu apalah gitu kan. Cuma ditambahin sama saya. Jadi saya nggak nuntut banyak ke suami itu. Yang penting kamu tuh kayak dulu deh. Rajin ke kajian tetap sholat. Karena kan saya sering kalau di khutbah nikah tuh hati-hati ketika sudah menikah. Itu yang namanya godaan. Ujian tuh makin berat. Tapi anehnya ketika sudah menikah jarang ke kajian tuh. Mungkin lulusan-lulusan kita desip juga ada. Nikah hilang. Mending kalau ke kajian lain yang lebih bagus. Ya, ya. Yang lebih berkualitas. Karena kan upgrade kan. Ini mah kalitif itu ke kajian lain pun tidak. Wassalam wala kalam. Ini banyak yang semacam ini. Makanya hati-hati. Ketulusan kita itu akan diuji oleh Allah. Kemodusan kita juga itu akan diuji. Tetap rek modus ke setan atau di akhirnya dia tulus karena Allah. Jadi terjebak di jalan yang benar ya. Iya, bagus. Akhirnya kan lebih bagus. Kenapa sih iseng bangetnya setan tuh ya? Iseng banget. Setan sih. Ngomong gitu guys, kasar ke setan ada. Ya. Tidak ada pertanyaan kan? Ada banyak. Oke, Ustaz. buat teman-teman semuanya, sahabat Sif yang mau nanya boleh di live chat kita di channel YouTube-nya Sif Media. Kita akan ke pertanyaan yang pertama ya Dik ya. Boleh. Ini yang udah datang sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus kan nih pertanyaannya? Banyak Ustadz. Ini tadi aku lihat banyak yang absen Ustadz, ada yang dari Subang. Oh ini Ustadz. Absen tidak hadir? Berarti presensi kan hadir Ustadz. Oh, kalau absen itu kan biasanya tidak hadir. Iya, presensi berarti. Ini ada Ustadz dari Septa ya. Perempuan apa laki-laki? Wallahu alam. Kalau Nggak ada cewek nggak ada fotonya soalnya. Oke, Nggak ada banyak profile. nama-nama tuh, nama perempuan dan laki-laki sama. Kayak Dika itu juga. Dika ada. unisex juga. Iya. Gitu. Iya. Temen aku Dika cewek. Kalau imam kamu imam Wanti nggak ada. Berarti nggak ada ya. Oh Dika bisa. Mohon Gimana? maaf boleh ke pertanyaan. Ya, Tadi kasihan Septa nih tadi ya. Silakan. Kang Teh Kang. Septa ini. Ustadz bagaimana jika kita beribadah tapi dengan pamrih Ustadz? Beribadah untuk mencapai ridho Allah mengenai sesuatu. Mungkin kayak gini contohnya.
misalnya saya nih duha nih, pengen rezeki lancar misalnya, atau Iya. tahajud pengen dapet jodoh kayak gitu. Iya. Mungkin ya. Ya. Yang paling pokok ketika beribadah, Allah membuka channel untuk berdoa. Kan Rasul juga beribadah dan beliau meminta kepada Allah. Kan gitu. Jadi selama dia tulus, ibadah itu karena Allah. Tapi kemudian Allah membuka celah kita untuk meminta. Iya. Dan kita meminta itu. Iya. Makanya ketika Allah memang buka, maka itu tidak masalah. Nah, hanya pertanyaannya ujiannya kayak tadi. Ketulusan itu akan diuji. Ketika kita ibadah nih, tahajud. Karena pengen dapat jodoh, karena pengen diterima kerja. Iya, Nanti iya, pertanyaannya, iya, ini ujiannya ini, Iya, Allah iya. kasih itu. Iya, yang kita mau ya Ustaz ya. Tahajudnya masih jalan apa enggak? Ah. Kalau berarti dia tinggalkan tahajud, berarti dia enggak konsisten. Modus doang berarti. Makanya ibadah mah setulus mungkin. Sok karena Allah. Bangun bukan semata-mata karena ingin dapat jodohnya. Tapi apa? Karena saya ingin menjadi hamba Allah yang baik. Kalau sudah jadi hamba Allah yang baik, apapun yang kita minta, kalau itu terbaik bagi kita, Allah akan beri. Makanya, kalau saya ditanya, boleh nggak ketika tahajud minta jodoh? Boleh. Boleh, Ustaz. Minta misalkan ingin diangkat jadi tukang direktur, boleh silahkan. Tukang. Itu dah tuh naon atunya profesi. Misalkan Ustaz minta Raisa. Bisa. Ya, lu hanya kan ngaca Allah, aja. hanya Allah akan ngasih sesuai dengan kecocokan kepantasannya. Makanya Raisa cocoknya sama Hamis Daud. Pada maaf, Ustaz. Banget. Mungkin Hamis Daud tahajudnya lebih keren. Enggak juga. Enggak mesti orang dapat jodoh rajin tahajud. Karena nggak ada yang rajin tahajud kayak Iya, Ustaz, Dika rajin tahajud, tetangganya nggak rajin tahajud, tapi dia kalah keren. Itu mah jaba beunghar, mobilnya Alphard, Dika motornya teh enmek acan misalkannya. Udah dapat itu ya wajar lah. Wajar. Gitu kan. Tapi kalau kita tulus, tadi kan saya dari awal nih, ketika orang menanam sesuatu kebaikan dengan baik, maka meskipun dia nggak dapat sesuatu di dunia ini, dia udah dapat pahala dari Allah. Dan yakin kalau dia sudah dicintai oleh Allah, dia nggak akan pernah dibuat tidak bahagia di dunia ini. Ya, paham Ustaz. Allah akan buka itu. Makanya ketika Teh Sapta atau Kang Sapta, Septa. Septa. kayaknya Teteh deh ini. Iya, benernya. aku juga feeling aku sih. Tapi nanti konfirmasi. Coba ya. Teteh DM. Ahwat sih feeling aku sih. Coba Tetehnya DM deh biar Jadi aku yakin. ketika satu saat Allah beri, itu ujian. Apakah dia akan tetap? Nah ini ketulusannya itu akan diuji. Apakah dia benar-benar tulus karena Allah tahajudnya? Karena ketulusan karena Allah berbuah manis, Allah buka. Kan gini hadisnya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Allah berfirman, siapa yang minta kepadaku Allah kasih. Kan gitu kan? Itu sudah janji Allah. Maka kita kejar nih janji Allah tuh. Kita kejar sholat malamnya. Ini kan salah satu dari apa yang Allah sukai. Nah Allah buka channelnya. Maka ketika Allah sudah beri, pertanyaannya apakah dia tetap istiqomah dengan tahajudnya atau meninggalkan. Itu adalah godaannya. Makanya boleh nggak? Boleh. Silahkan. Pamrihnya boleh, tapi bisa jadi ujiannya itu bukan pas lagi berusaha mintanya ya Ustaz ya, tapi pas ketika udah dikasih. Bahkan dua hal. Satu, ketika dikasih juga ujian. Ketika nggak dikasih juga ujian. Oh iya betul. Saya geus tahajud 5 tahun minta jodoh, tapi nggak ada tanda-tanda. Kayaknya geus males Saya mah geus males tahajud, kayaknya nggak ada gunanya. Nah, itu kan dua itu. Jadi ketulusan akan diuji. Ketika Allah kasih, apakah tetap tulus? Iya. Ketika Allah nggak kasih, apakah tetap tulus? Makanya kalau yang dikejar, ya Allah engkau maha tahu yang terbaik bagiku, engkau beri atau tidak, yang jelas hanya ridhomu yang aku cari. Berarti Dalam mencari doa Allah, boleh meminta yang lain. Berarti sebetulnya mah nggak ada yang ditolak ya Ustaz, tapi bisa jadi tunda dulu mungkin ya. Karena Allah tahu yang terbaik. Masya Allah. Tuh Dik, ditunda Dik. Dika udah minta jodoh belum? Udah Ustaz. Udah. Sabar. Geus, wajah udah ikhtiar dirombak Terus. tidak? Udah skincarean Ustaz. Udah, skincarean. Skincarean. Cuman nggak berubah aja gitu. Ini perawatannya sia-sia. Tulus, makanya jangan modus. Iya, aduh. Udah minta Ustaz dari umur 21. Ya Allah, saya mah dari SMP deh. Lebih lama pantesan cepat Ustaz. Makanya tadi nih ketulusan akan diuji dengan dua hal, ketika diberi ujian, ketika nggak diberi pun ujian. Oh iya. Gitu. Paham, Ya, Ustaz. penonton berikutnya dipersilakan. Boleh ini dari Hira Zero ya. Ini kayaknya
cowok nih dari Haira Zero. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Gimana ya caranya biar mood hijrah itu nggak naik turun Ustadz? Dulu pas pertama hijrah tuh semangat banget, ngejos banget. Tapi lama-lama kok makin turun, makin melendoy. Tolong dong mungkin tips dari Ustadz biar ada penyemangat buat Udah nikah belum? Kayaknya belum. Tambah aja kudu nikah lah. Berarti aku juga Coba Haira Zero udah nikah belum? Jadi tips supaya nggak melendoy hijrah, urusan turun mah sama, saya juga sama. yang udah nikah juga sama Ustaz ya. Kayak lah tong bab nikah ya mah. Ini juga ada, mohon maaf Ustaz, Iya, dipotong. Ini juga ada pertanyaan yang sama serupa dari Pusparani juga. Ini gimana istiqomah hijrah sebelum nikah dan semakin mantap setelah menikah? Sama. Jadi sebenarnya saya sering sampaikan bab ini ya. Jadi ketika orang berhijrah itu al-imanu, kan itu karena keimanan ya. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman tuh naik turun. Kan gitu kan? Pernah ngalamin nggak? Ngedrop gitu kan? Sering. Paling ada karek ayeuna kali. Berarti drop nalami enak naik deui nya. Pas datang pas bahasanya ini ya, Nah, emang iya. Allah luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya ini memang godaan setan begitu, makanya ada di surat An-Nas tuh wa min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari min syarril waswasil khannas, dari godaan setan yang tersembunyi. Khannas itu disebut dalam satu tafsir kecil, besar, menjauh, mendekat. Maksudnya apa? Setan tuh kadang kecil, kadang besar. Kecil artinya ketika menjauh, besar artinya mendekat. Apa maksudnya? Setan menjauh ketika iman kita kuat. Setan membesar ketika iman kita melemah, bahkan menguasai kita. Nah, makanya ketika lemah iman akan tumbuh berbagai macam kemaksiatan. Nah kan gitu. Artinya iman tuh naik turun supaya minimal atau konsisten. Alhamdulillah ngomong kurvanya naik. Dulu ada sering saya sampaikan satu yang termudah dulu doa. Minta ke Allah. Makanya pantas ada doa namanya dalam surah Ali Imran ayat 8 atau ayat 9 ya. Itu antara itu silakan dibuka saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami. Zaig itu menyimpang dari kebenaran. Bisa jadi ketika orang udah lurus tiba-tiba menyimpang. Gitu, menyimpang tek gitu kan ya. Aku lempeng emang kadio jatuh. Terlalu banyak persimpangan ya Ustaz ya. Makanya jangan kau simpangkan hati kami setelah kau berikan petunjuk. Minta. Ada doa juga ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Artinya hati ini akan terus bolak-balik karena setan yang akan terus menggoda. Minta doa. Dua, pupuk dari setelah doa itu ikhtiarnya itu adalah tingkatkan ilmu, jangan bosan Allah memaksakan orang Sunda mana. Kang iya malas cari kajian. Sekarang kajian tutup, buka Google yang Google dengan jadi aneh-aneh Google. Cari kajian yang bisa menguatkan hati kita. Kalau ada streaming sok ajak diri kita teman-teman paksakan tongkrong walaupun sekarang lagi enak kajian teh bisa ngagoler di sofa. Tiduran bisa. Hanya jangan sambil nonton TV mau konsen. Mau Netflix. Kecuali kalau TV-nya nonton kita nggak apa-apa. Kan sekarang musim TV Android. Itu yang di sana tuh ada monitor kan? Nah, ini ada nih. Teman-teman ada TV-nya gede di sini depan kita tuh. Nah, artinya jangan pernah putus untuk terus menambah ilmu. Baca Al-Qur'an usahakan dengan terjemahnya. Jadi, usahakan setiap hari itu satu ayat atau minimal satu halaman setengah halaman baca Quran dengan terjemahnya, itu usahakan konsisten. 3, kemudian luangkan waktu kita untuk terus beribadah kepada Allah. Nabi ngajarin ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling Allah cintai itu yang didawamkan terus menerus walaupun sederhana. Jadi walaupun sederhana terus. Jadi tahajud walaupun hanya 7 kali seminggu, lanjutin. Itu mah keren, setiap hari berarti. Ya Setiap malam langit Ustaz. Ya walaupun hanya misalkan 3 rakaat, 2 rakaat, 1 witir, lumayan. Tapi ningkat terus. Jangan sampai 11 rakaat sebulan nggak pernah libur, setahun libur. Aduh. Nah, Berarti Ramadan nunggu Ustaz. makanya ke teman-teman sekalian usahakan amal tuh yang ringan dulu, tapi konsisten. Nah, terus 3 kalah pentingnya,
ini yang termasuk bab nikah juga nih. Cari lingkungan sahabat-sahabat yang terbaik. Lingkungan juga berpengaruh berarti Itu ya. pengaruh. Makanya kenapa Imam An-Nawawi dalam bab pertemanan, dalam bab tentang musahabah, beliau mencantumkan hadis yang tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahkan karena 4 hal. Karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Tapi parbidatidin, pilih yang punya keteguhan agama. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat engkau istiqomah dalam taat. Makanya kenapa ini disimpan dalam bab musahabah pertemanan? Karena istri itu akan teman kita seumur hidup. Ya. Betul nggak? Suami itu akan jadi teman seumur hidup. Makanya jangan salah pilih teman. Mudah-mudahan Kang Buni nggak salah pilih pasangan. Saya juga nggak salah bisa pilih pasangan. Anda yang belum. Aduh. Jangan gini. Ustaz agus teu payu ame manu kumaha we yang penting mah ahwat lah gitu kan. Enggak juga gitu kan. Walaupun sekarang usia masih muda dia kan. Banget. Makanya pilih nanti audisi dulu. Aduh. Kamu kalau ada perempuan, punten teteh hafalan berapa 10 juz? Waduh. Lanjutkan. Nanti kalau sudah lebih tinggi insya Allah. Teteh berapa? 20 juz. Teteh berapa? 30 juz. Lanjutkan. Nanti kalau sudah 40 saya nikahi. Berarti bodoh ya. Berarti bodoh ya. Kayak gitu konsepnya. Artinya contohnya, jadi bolehlah kita memilih itu bukan hanya berdasarkan kecantikannya. Karena cantik itu kayak saya bilang tadi, udah dinikahi mah hilang. Apalagi nggak terawat. Dulu body biola, sekarang bas betot. Gitu kan. Nah, makanya yang paling pokok itu istri itu adalah sahabat kita yang akan menemani hari-hari kita, bahkan menemani kita sampai mati biasa. Makanya jangan salah pilih pasangan. Yang akan membuat kita istiqomah itu diantaranya ketika kita memilih pasangan hidup yang baik. Makanya ke teteh-teteh di sini kalau lagi ngedrop itu usahakan jangan sendiri. Punya sahabat, punya lingkungan yang terbaik. Mau wagrup yang bagus. Weg yang bagus, atau dia punya teman remaja masjid, lingkungan masjid, tetangga. Minimal carilah komunitas yang membuat kita nggak drop. Minimal ketika kita lemah ada yang mengingatkan. Kan ini kan ada di komunitas, makanya ketika melemah dijewer, diingatkan ayeuna. Iya, ketika melendoy diteke ayeuna gitu. Kenapa? Karena buah dari adanya istilahnya di komunitas yang bagus, saling menguatkan gitu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Masih ada waktu ya? Oh, udah mau habis nih. Masih ada waktu? Masih Masih setengah 11 kurang. Iya, subhanallah. Ini kita pilih lagi. Tadi udah ada, Masya Allah. Sebentar. Ini banyak banget. Ini mohon maaf ya kalau teman-teman yang udah ngasih pertanyaan terus belum sempat kita tanyakan langsung ke Ustadz. Oh, Ustadz nih dari Tenung. Tenung Nuraini. Ini pasti perempuan ya? Ya pasti. Udah Tenung Nuraini lagi, ya kan? Tenung Nuraini. Gimana kalau niatnya bukan ria atau modus nih, Stan, tapi keterima sama orang lain tuh jadi ria. Keterima orang lain menilai ria. Oh iya. Apakah Gini. Keterima orang lain menilai ria atau kita yang jadi ria? Gimana tuh? Dia enggak ria. Niatnya enggak niat. Niatnya nggak ria. Kata orang lain menilainya ria. Kayak tadi nah. Niatnya memotivasi. Gitu kan. Misalkan kamu tadi Assalamualaikum, ya Allah, guys, saya lagi dialati mau ikuti sholat malam, misalkan bla 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 bla, gitu kan, ya tahajud Allah. cek, gitu kan. Nah, gitu kan. Ya Allah. TikTokers banget ya. Makanya jangan menjadi sandaran atau penilaian orang itu. Jadi jangan jadi tujuan kita tuh adalah penilaian orang. Oke. Kan dia bilang tuluslah dalam melakukan sesuatu. Karena ketulusan itu akan berbuah manis. Walaupun orang tidak menghina, orang mengecap kita ria, yang paling tahu Allah. Kita udah dapat poin. Poin kita dapat bukan dari penilaian orang. Saya ulang ya. Poin yang kita dapat bukan dari penilaian orang kepada kita. Karena Rasul juga dinilainya orang gila dulu. Ketika menyampaikan orang gila, teu waras sih, cenah jelema. Teu waras bae. Manya cenah ngobrol-ngobrol aya surga yang neraka pada tepugu bae ada di mana eta teh? Dari mana Ini Ustaz? lagi mana ya? Teh teu apa geuning ge gitunya. Misalkan orang begitu, Rasul jadi dibilangin gila. Rasul dibilangin apa? Penyihir. Iya. Padahal Rasul tulus kan? Karena Allah. Beliau mengajak tuh karena cinta. Kita udah karena cinta ngajak. Mau di Japri atau via vlog atau via IG, kita ngajak bikin video, teman-teman sekalian bla 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 gitunya. Ya Allah meniria. Nu kitu wae Gusti meni di-share. Ya Allah, tak kalau kita baca komen, Gusti meniria bla bla bla.
kita kalau standarnya adalah penilaian orang, apalagi komentar netizen, kan kecewa kan. Iya benar-benar. Makanya udah kalau orang tulus tuh nggak pernah berpikir dengan penilaian orang saja. Artinya selama kita di track yang benar, udah biar Allah yang menilai. Tapi ini Ustadz ada sambungannya nih Ustadz yang dari Teh Nung itu. Kan keterima sama orang lainnya ria, tapi apa jadi ain Ustadz yang penyakit apa ain itu geningan? Atau bahasannya beda nih Ustaz. Ain teh yang anu kena seks bebas lain. Bukan Ain. Ustadz. Oh, Aid namanya. AIDS. Jauh mah. Aduh, loading dulu nih ya, Masya Allah, subhanallah. Aduh. Penyakit Ain. Enggak, Saya bilang nggak ada ketulusan itu kecuali Allah yang menjaga. Kalau orang sudah tulus karena Allah melakukan sesuatu, tulus karena Allah. Kan dulu zaman Nabi mending dinilai ria mah gelo sok kurang kumaha tuh gelo jelema tong dianggap nu gelo tong nu anggap penyihir leuwih menyakitkan sok ria buni meneria ya nu gelo eta tong dianggap sing ngeunah mana eta Aduh ya Allah. di ria mah mending kene kan oh aya kah ria jenaka ria irawan kan mending ini disebut tong dianggap eta mah kitu mah bacot nu gelo kurang teh kan Insecure. itu Nabi mah kok udah tulus, udah bagus, udah mantep. Disebutnya orang gila, disebutnya penyihir, lebih menyakitkan. Dan itu nggak jadi ain bagi Nabi. Tapi ain itu bukan aibnya, bukannya. Jauh ain jeung aib. Hemat saya, teteh yang sudah melakukan kebaikan, kalau kita tulus, kita nggak pernah takut dengan komentar orang kepada kita. Udah orang mulai ria atau tidak karena Allah akan bukakan kayak kemarin bab Ucing ya. Bab Ucing tulus ngasih. Mungkin ada orang mulai ria, tapi kalau tulus mah Allah nanti yang akan membuka. Nah, kalau ada orang ria nih, hati-hati misalnya orang karena ria nih ngelakuin. Kan orang ria itu nanti justru ria itu akan kelihatan ketika dia gampang kecewa karena penilaian orang. Justru tapi hati-hati misalkan tandanya ketika kita kemudian berhenti berbuat baik gara-gara penilaian orang, berarti kita melakukan sesuatu karena ingin dinilai oleh orang lain. Hati-hati Tenung nih, Tenung hati-hati Tenung. Jadi Tenung, Enung itu kalau orang Jakarta bacanya Enung, orang Sunda mah apa Enung kayak endang, orang sana bacanya endang, endang kan. Untuk Endang Sukamti atau Endang Sukamti. Padahal Endang di rumah jadi, makan aja ya. Tenung ya, bisa jadi kita tulus. Tapi ketika satu saat dinilai oleh orang ria, lalu berpengaruh pada diri kita, berarti kita masih ada sedikit ingin dihargai orang, ingin dipuji orang. Makanya ketika nggak didapatkan dari orang itu, oh malah dinilai ria, kita kecewa. Hati-hati, berarti kita nggak kurang begitu tulus. Kalau tulus tuh dia tidak akan takut dengan laumatalaim, celaan orang-orang yang mencela. Udah bismillah saja, jangan takut dengan ain gitu ya. Tapi Ustadz nih, misal nih Ustadz di komentarin orang lain, terus sebenarnya mah niatnya mah tulus, tapi mungkin ada hasrat kayak harus klarifikasi atau gimana gitu. Nah, menyikapinya bagusnya lebih baik kalau dituduh modus misalnya. Kalau ya, udah susah. Abdi mah ikhlas ente imah. Nah. Wah, nggak usah. Kalau ada orang di ikhlas juga, tetap orang kalau duduk. Nah, udah tapi orang kalau dituduh modus mah tetap aja. Makanya nggak usah klarifikasi lah. Biar Allah yang membuka. Ketulusan itu hanya Dia yang Allah yang tahu. Karena tadi kembali ke awal, kalau kita sudah tulus menanam kebaikan, orang nggak memuji, orang memandang ria, kita dapat nilai di hadapan Allah. Udah itu aja. Itu yang menenangkan hati. Gitu. Luar biasa. Udah jam 9. Masih ada waktu udah? Atas. Udah habis katanya. Luar biasa. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung ini, alhamdulillah. Tapi mohon maaf ya, Kang ya, pertanyaannya nggak semua. Ini banyak sekali mungkin pertanyaan yang belum dijawab sama Ustadz Imam langsung. Mohon maaf banget karena waktu juga yang harus memisahkan kita ya.
Ustadz ada yang mau sampaikan lagi? Sudah lah. Sudah, ya. Sudah banyak. Tadi Ini closing banyak. semua. Ini juga banyak banget dari live chat juga yang nulis-nulis itu ya, quotes-quotesnya ya dari Ustadz Imam luar biasa ya. Ini Saya luar biasa waktu inget namanya. Nanti di ujungnya ditulisin Ustadz Imam 2020. Ya, oke, kita pamit ya. Dika, Betul, terima pamit. kasih banyak. Ya pastinya juga Ustadz Imam. Iya, terima sama-sama, kasih. Ya sama-sama. Allah. Ini ngena banget ke aku mah Ustadz. Sama aku juga. Itulah pentingnya hidup di komunitas yang baik ya. Aduh, luar biasa. Ini banyak sekali tamparan buat kita ya, bab tulus dan modus ini. Mohon maaf buat teman-teman semuanya yang sudah standby selama kurang lebih 1 jam ke belakang di channel YouTube-nya Sif Media. Kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin yang kurang berkenan, ya mungkin nggak enak perkataan kita, ya perbuatan sama-sama. kita, mohon maaf. Dan insya Allah kita akan bertemu di pekan depan ya. Betul, akhir kata Dika Rozan Fauzi pamit. Saya juga Imam Nuryanto pamit. Dan saya Buni Hasban pamit. Akhir kata, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.